yaitu membelakangi para sahabat tersebut dan banyak yang terbunuh. Artinya yang bisa kita ambil pelajaran besar ketika generasi terbaik lupa dan tidak ingat dengan perintah Nabi agar jangan meninggalkan Gunung Uhud karena tergoda dengan harta rampasan perang, terjadi musibah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ada seorang Sa'id ibn Musayyib mengatakan kepadanya, orang yang sholat lagi setelah sholat subuh, sholat lebih dari 2 rakaat setelah sholat subuh. Ditegurlah oleh Sa'id ibn Musayyib, seorang kibar tabi'in. Apa jawabannya? Apakah Allah akan mengadab saya karena apa? Karena sholat? Sekarang juga apakah Allah akan mengadab kami karena baca sholawat? Apakah Allah mengadab kami karena baca Quran? Itu. Kenapa? Tidak. Allah akan mengadabmu karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka tinggalkan, yaitu al-ibtida. Ibnu Sayyid melihatnya, Sa'id bin Musayyib ketika bertanya, wahai Abu Muhammad, yu'adzibuni Allah ala sholah, apakah Allah akan mengadab saya karena sholat? Oh tidak. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, Allah mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Wahdar, kata al-Imam al-Barbahari, wahdar min sigharil muhdatsat, hati-hati dari kecilnya perkara yang baru. Fa inna sigharul bid'ah ta'udu hatta tasiru kibaron, karena kecilnya bid'ah menjadi besar akhirnya. Wa kadzalika kullu bid'atin ahdatsta fi hadhihi ummah kana awwaluha saghiran yusbiqul haqqo. Demikian juga setiap bid'ah yang terjadi pada umat ini awalnya kecil, mirip seperti kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Kemudian terkecohlah orang-orang yang masuk ke dalamnya. Tsumma la yastati al-makhraj minha. Kemudian tidak bisa keluar dari perbuatan bid'ah tersebut. Wasara dinan yudanu bih. Akhirnya menjadi agama yang dia berpegang pada perkara itu. Fa khalafa sirat, dan menyelisihi jalan yang lurus. Fa kharaja minal Islam, bahkan bisa keluar dari Islam. Fandur rahimakallah, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik khasatan fala ta'ajjalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzura hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadin min ulama. Perhatikan saudaraku, semoga Allah merahmatimu, kata Imam Al-Barbahari, setiap engkau mendengar perkataannya orang-orang yang ada di zamanmu terutama, maka jangan terburu-buru. Jangan engkau langsung masuk sampai engkau bertanya dan melihat apakah yang ia bicarakan dibicarakan oleh sahabat-sahabat Nabi atau seorang dari para ulama. Fa in asabta fi atharon anhum fatamassaka bihi. Kalau memang perkataan tadi benar sesuai dengan asar dari sahabat Nabi, peganglah teguh. Ya, wala tujawizu li syai'in, dan jangan melaluinya, yaitu melewatinya. Wala tahtar alai syai'an fataskutu finnar, dan jangan engkau memilih yaitu yang tidak ada pada sahabat Nabi, maka engkau akan jatuh ke dalam api neraka. Yang keempat, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini merupakan pernyataan dari Imam Ahmad, dan juga merupakan pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kelima, wa tarkul khusumat wal julusi ma ashabil ahwa. Meninggalkan al khusumat, yaitu perdebatan, perselisihan, dan tidak duduk bersama dengan ashabul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, di sini para ulama
di dalam memahami perkara ini, yaitu dikembalikan tentunya kepada keadaan. Ashabul ahwa memang betul-betul orang-orang yang memiliki pemikiran yang rusak dan melecehkan ayat-ayat Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 15, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu mahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Telah turun ya bagi kalian dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan diperolok-olok, jangan duduk bersama mereka sampai mereka ganti pada pembicaraan yang lain. Ya. Innakum idzan mithluhum. Karena apa? Kalau kalian masih duduk berarti sama dengan mereka. Perbedakan antara ashabul ahwa yang menyeru dengan yang tidak menyeru, hanya ikut-ikutan. Ya, sebab hukum asalnya sebagaimana Syekh Thaimin menjelaskan adalah bersama dengan kaum muslimin. Ya, dan tampakkan akhlak-akhlak yang baik. Karena apa? Orang melakukan kesalahan itu banyak faktor. Karena kesalahan itu dilakukan karena ketidaktahuan. Kesalahan dilakukan karena gengsi. Kesalahan dilakukan karena urusan dunia. Banyak para jemaah. Dan para ulama menjelaskan al-aslu fin nasi al-jahalah. Hukum asal manusia itu tidak tahu. Sehingga kalau ada orang melakukan perbuatan yang salah dan kita tidak tahu apakah dia tahu, maka kita hukumi dia tidak tahu. Ya. Sehingga kita beritahu. Hukum asal manusia tidak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'alakum tashkurun. Dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan akal agar kalian bersyukur. Demikian juga sering kami sampaikan kepada para jemaah, kalau ada orang lain berbeda dengan saya, kemungkinannya cuma dua, benar atau salah. Benar atau salah. Ya. Dan kalau saya belum tahu benar atau salah, cuma tahunya kok beda dengan saya. Kalau kita gak punya ilmunya, ya jangan langsung memvonis. Kenapa? Karena ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal afida wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Jangan kamu berbicara yang tidak ngerti ilmunya. Pendengaran, penglihatan, akal semuanya akan dimintai tanggung jawab. Ya, dimintai tanggung jawab. Artinya kalau ada orang berbeda dengan saya dalam apa saja, ini sebagai kaidah. Maka apa? Kita lihat dulu sampai jelas persoalannya. Oh iya betul beda dengan saya. Maka kemudian dua, benar atau salah. Kalau belum tahu salah atau benar, jangan sampai menyalahkan orang gara-gara beda dengan saya. Lebih selamat membenarkan orang daripada menyalahkan orang, karena orang lebih suka dibenarkan daripada disalahkan. Tapi juga membenarkan juga boleh, karena kita nggak tahu apa langkahnya. Ya cari tahu. Cari tahu, cari ilmu. Bagaimana ada seperti ini? Saya begini, saya punya dasar. Tapi dia begini, saya nggak ngerti dasarnya. Cari ilmu atau tanya sama dia. Tapi kalau langsung kita salahkan, ternyata dia ada dalil yang mengungkapkan, ditanya juga betul. Ya kalau saya ambil helm lari. Ya kalau ambil helm, bapak ini begini, ternyata dia punya dalil, punya dasar, bisa berantem. Ya, bisa berantem. Ini terjadi para jemaah, berantem di masjid. Sholat, ya. Ya mungkin sebelah tidak tahu, softnya dirapatkan, lari kakinya.
Dia balik lagi, lari lagi, rapat lagi, diinjak, dibalas, berantem di masjid. Yang cerita saya sanadnya Ali, karena dia melihat langsung kejadian itu. Ya sudah, dikejar lagi yang mau. Ya sudah, jangan sampai megagah, kata orang Jawa, sampai kayak pasang kuda-kuda. Fattaqullaha mastata'tum. Yakin ini fulan belum tahu, ya sudah. Al-aslu fin nasi al-jahalah. Manusia belum ngerti, tidak tahu, bodoh awalnya. Nah, kalau melihat orang beda dengan kita, kalau kita belum tahu jangan bersikap, cari tahu. Oh, ternyata fulan ada dalilnya. Alhamdulillah dapat ilmu baru para jemaah. Karena kita pun juga terbatas. Ustadz pun juga manusia terbatas ilmunya, nggak semua tahu. Tapi ini kehati-hatian. Sebab orang semua kita punya sifat nggak mau disalahkan. Siapa yang mau disalahkan? Nggak ada. Dibenarkan ia mau. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, ya Anda benar, itu namanya mujamalah, basa-basi, tanggung jawabnya dari hadapan Allah. Ya, sama juga nggak benar, tapi lebih aman membenarkan daripada menyalahkan. Yang paling aman diam dulu, cari tahu. Oh ternyata benar, alhamdulillah. Oh ternyata salah, dia kan saudara saya. Dia kan saudara saya salah. Ingat hadis Nabi, la an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairan laka min humurin na'am. Sungguh engkau jadi perantara, orang dapat hidayah Allah dengan perantaraanmu lebih baik daripada unta merah. Ingat hadis itu. Ingat hadis, man dalla ala huda falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika minhu syai'a. Barang siapa menunjuk orang dengan hidayah, dia ikuti, dia jalani, dapat pahala seperti orang itu tanpa terkurangi sedikit pun. Kalau sedikit, wah, musyrik, mubtadi', habis semuanya. Habis semuanya. Sementara orang loh, saya ibadah dikatakan kesesatan, karena nggak ngerti. Ya dia ngerti seperti itu. Maka kita cari jalan supaya bagaimana orang ngerti. Saya yakin, jangan antum. Saya sendiri juga sama seperti itu dulu. Ingat bahwa kita juga begitu dulu. Bukan demikian? Kita juga demikian. Dan kita sekarang nikmat rasanya sholat berjamaah di masjid, nikmat rasanya birrul walidain, nikmat berada di bawah sunnah. Nah, bagaimana saudara-saudara saya juga bisa begitu dengan cara yang sudah ada manhajnya, bukan cara pakai nada dan dakwah nggak perlu. Ya, dakwahnya berhenti, nadanya jalan terus, bukan kayak demikian. Ada manhajnya, ada metodenya, ada jalannya. Makanya dikatakan di dalam Quran, apa kata Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, atas ilmu. Tarjun najata wa lam tasruk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menghendaki kesuksesan tapi engkau tidak melalui jalannya, ingatlah tidak ada perahu atau kapal berjalan di atas daratan. Secanggih apapun kapal, kalau di atas aspal tidak mungkin bisa jalan, perlu tenaga besar untuk jorong 1 meter 2 meter. Dan secanggih apapun mobil, tidak mungkin bisa jalan di atas lautan, akan tenggelam. Demikian juga dengan dakwah, ada manhajnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita para jemaah di atas jalan yang hak dan memberikan kita bersabar di atas sunnah. Tema kita bersabar di atas sunnah. Pahit, getir, panas, sakit, bersabar di atas sunnah. Jangan terburu-buru, pelan-pelan, bermusyawarahlah segala urusan. Ada di sini yang sepuh, yang kibar, yang lebih senior, bermusyawarahlah dengan mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran. Jangan terburu-buru dan semuanya insyaallah dengan keikhlasan, dan kita minta kepada Allah agar dijaga apa yang menjadi keinginan kita ya dan harapan kita, maka insyaallah akan tercapai pada saatnya. Baiklah para jemaah, waktu menunjukkan 11.30 lebih. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan. Ustaz, apakah tidak menjawab sholawat Nabi ketika Nabi disebutkan termasuk dosa besar atau dosa kecil? Para jemaah yang dimuliakan Allah, Malaikat Jibril mengatakan ketika Nabi berada di atas mimbar, kemudian Nabi bersabda, beliau mengatakan amin, amin, amin. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, alama amanta, untuk apa engkau mengatakan amin ya Rasul?
qala atani Jibril thumma qala raghima am fumriin dzukirta indahu wa lam yusalli alaika kun amin faqultu amin. Telah datang kepada aku malaikat Jibril, lalu dia mengatakan celaka seseorang. Raghima am fumriin itu maksudnya orang jatuh tersungkur di atas tanah, ya mungkin juga ada batunya, hidungnya nempel di itu. Kira-kira apa itu? Ya, celaka. Ya. Celaka seseorang, namamu disebut di sisinya tapi dia tidak mau membaca sholawat padamu. Nah, di dalam dosa kecil, dosa besar, ulama menyebutkan kalau di situ ada celaan dan orang jatuh hidungnya nyium tanah, ya, itu celaan besar. Berarti itu termasuk dosa besar. Ya, Allahu a'lam. Maka kita dikatakan bakhil orang tidak membaca shalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apakah saat khutbah Jumat menyebut nama Nabi kita sebagai makmum boleh mengucapkan shalawat Nabi? Ya, ada dalil khusus bahwa dengarkan, yaitu apa? Khutbah itu disuruh dengarkan. Kita tidak berbicara, bahkan memberi isyarat pun tidak dibenarkan, kecuali boleh berbicara dengan imam khotib ketika ngomong sama kita. Seperti apa? Khotib menegur orang yang tidak sholat tahiyatul masjid. Sudah sholat? Belum. Ini ngomong namanya. Sholat dulu. Allahu a'lam. Mohon nasihat bagi kami yang tinggal di lingkungan yang sedikit orang mengenal dakwah salaf. Nasihat kami sampaikan, nasihatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dua konsep ini didukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya An-Nasihatul Lisyabab, dan juga Abul Khail muridnya Syekh Utsaimin dalam kitab Masadir Ad-Dini Al-Islami. Konsep pertama, mudaroh. Mudaroh itu sikap baik kepada siapa saja dengan tidak mengorbankan nilai-nilai agama. Contoh, tetangga sakit, ya, kita datang duluan ke rumah sakit, kita kita bantu dia, ya. Tapi giliran dia meninggal, kita tidak datang ke acara-acara 7 hari, sekian hari, ya, maka kita apa? Insya Allah ditanya orang lain, kenapa kok gak ikut acara, kan tangga dekat. Saya yakin dibela oleh keluarganya. Dia ketika bapak saya sakit, dia yang mengcover biaya, membantu kami, ngasih semangat pada kami. Tapi kenapa nggak datang acara 7 hari sekian hari? Minimal jawabannya apa? Beda aliran. Ya, mungkin ya, beda aliran. Minimal itu. Tapi kalau kita sudah sakit tidak bantu, kan Muslim. Apakah bukan Muslim dia? Tetangga kita Muslim. Kalau bukan Muslim karena melakukan bid'ah, waduh, bisa takfir kita. Kalau Muslim ada hakul Muslim. Dan juga belum tahu, bisa jadi nggak tahu melakukan seperti itu. Kalau tahu belum nyambung, belum connect, ya. Anak Jakarta bilang nggak jago. Jadi kita jangan mudah langsung memvonis. Ya. Hati-hati lebih baik. Apalagi kita bukan orang yang berilmu. Kemudian adalah mudahana. Mudaroh inilah yang dianjurkan. Dengan bahasa lain, Abul Khail muridnya Syekh Utsaimin, rektor Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, beliau mengatakan mudaroh itu menukar dunia untuk kepentingan agama. Inilah yang harus dikerjakan ketika kita bersama dengan orang-orang yang masih jauh dari sunnah. Mudahanah adalah yaitu berbuat baik kepada sesama manusia dengan mengorbankan nilai-nilai agama. Itu yang tidak boleh dan tercela. Dengan bahasa lain, menukar agama untuk kepentingan dunia. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka ingin Muhammad engkau mudahana, mereka juga mudahana. Ketika Nabi Muhammad diminta, "Wahai Muhammad, aku mau nyembah Tuhanmu setahun, asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun." Barter. Apa kata Allah menurunkan ayatnya? "Qul ya ayyuhal kafirun, lakum dinukum waliyadin." Ya, jadi mudahana. Ya. Kapan seorang boleh
mengasingkan diri untuk menjaga agamanya, ya. Hukum asal adalah berbaur dengan masyarakat. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika apa? Menjelaskan hadis Umar, ya. Kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'r. Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang laki-laki datang dengan baju yang putih bersih dan rambut hitam lebat. Syekh Muhammad mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam syarah hadis Al-Arba'in, ya, faidah dari hadis ini apa? Nabi suka duduk bersama dengan orang-orang. Jadi bergaul. Hukum asalnya bergaul dengan orang-orang. Ya. Dalam hadis katakan kalau khawatir agamanya mengasingkan diri. Maka di sini kapan batasannya? Saya sering memberikan permisalan air dan garam. Kalau kita punya sifat air, silahkan bergaul dengan garam, karena garam akan larut pada kita. Silakan bergaul dengan gula, gula akan larut. Tapi kalau kita punya sifat garam, jangan coba-coba bergaul dengan air, kita yang akan larut. Makanya dikatakan oleh Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya, perhatikan dengan siapa berkawan. Mathalu al-jalisis shalih wal jalisis su' ka habilul miski wa nafikhil gir. Amma habilul miski imma an yurdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan. Wa nafikhul gir imma an yuqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Permisalan teman yang baik dengan teman yang tidak baik seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi kemungkinannya 3, diberi hadiah. Kalau enggak kita membeli, kalau enggak kita dapat baunya. Ya seperti ini misalkan, enggak punya duit, ya, ada jual minyak wangi, masya Allah. 2 lagi, masya Allah. 3, sudah di sini naik angkot, sudah pilih lagi, sudah enggak mau apa. Kenapa? Karena bergaul dengan penjual minyak wangi. Nah ini, ya. Jadi kapan kita boleh menghasilkan diri? Kalau memang sudah enggak kuat, ya, kita mudah terpengaruh. Nah seperti di kantor, setan pinter, gak sholat berjamaah, dibisikin, ternyata bukan inti saja gak sholat tuh, lihat teman-temannya banyak. Korupsi, kamu mah cuma 10 juta, mereka 100 juta loh korupsinya. Itu setan pinternya begitu. Makanya kalau kita punya karakter garam, jangan coba-coba bergaul dengan air. Tapi kalau punya karakter air, silahkan, di mana saja, larutkan garam. Angkat mereka gak sholat jadi sholat, angkat mereka berbuat syirik jadi tauhid. Dan itu keutamaan yang sangat besar para jemaah. Keutamaan yang sangat besar. Kapan? Masing-masing kullu nafsin adra bi nafsi. Setiap orang tahu dengan keadaan dirinya. Pak Ustadz yang saya hormati, kalau kita mendengarkan kajian banyak yang ngantuk, apakah ada doa mengusir rasa kantuk? Ada, ya. Saya pernah diceritai orang teman-teman yang ikut kajian seorang Syekh seperti Albani mengadakan kajian di Jogja Sahih Muslim. Beliau pegang senjata kokan, isinya adalah air. Yang ngantuk sana tembak semprot, cerot. Itu obatnya. Bahasa semuanya. Ya. Antum jangan tersinggung dari antum dari tadi. Ya, para jemaah ikhwan fiddin, tapi sabar. Apa kata Imam Syafi'i? Isbir ala muril jafa bin muallimi lianna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuk dulla ta'allumi sa'atan tajarru'a dullal jahli tula hayatihi. Hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa wa illam yakuna la'tibar lidatihi. Bersabarlah engkau menghadapi sikap yang tidak menyenangkan dari orang yang mengajar. Karena banyak orang gagal menuntut ilmu gara-gara sikap yang seperti itu. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya belajar waktu satu saat sebentar, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan selama hidupnya. Kehidupan seorang demi Allah, kata beliau, diukur dengan ilmu dan ketakwaannya. Kalau sudah ilmu dan takwa tidak ada, sudah tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu,
Apa? Untuk mengusir kantuk berwudu. Kalau perlu panitia ngasih permen. Di daerah saya itu ada panitia keliling ngasih permen, ngantuk kasih permen. Ustaz-ustaz yang ngantuk kasih permen. Ya. Dan mas saya membiarkan, kenapa? Karena makan permen madorotnya lebih kecil daripada tidur. Ya, dari kajian dari awal bismika Allahumma ya wa'ud. Langsung mengheningkan cipta tanpa dikomando. Ya. Dan kantuk itu biasanya penyakit menular pada yang lain. Oleh karena itu saya dulu pernah punya dosen orang Sudan, Dr. Al-Khattam, ya, hafizahullah taala. Kalau sudah lihat ngantuk, ya akhi, hal anta turid dawa majanan. Dia tangannya ke kepala. Mau obat gratis? Tapi kalau di sini lari semua, Pak. Saya juga pernah mengalami ya dengan seorang guru, ya dia usul fikih. Ya, terlambat, kemudian ditutup pintu, gak boleh masuk, padahal cuma berapa menit. Saya tunggu di depan pintu sampai keluar, saya minta maaf. Saya jauh, Syekh, jauh tempat saya. Apa kata dia? Kamu ini murid. Ya, saya nggak peduli apa kamu tinggal di Surabaya, tinggal di Sulawesi, dia di mana, nggak peduli. Kamu murid nggak boleh terlambat. Ya, apakah kita dengan kekerasan seperti itu udah nggak belajar, rugi. Tapi kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, untuk zaman sekarang, ya, yang harus sabar gurunya. Tidur dikatakan begitu, nggak ngaji lagi. Ya, yang harus sabar adalah gurunya. Ya. Tapi kalau sudah bagi pegawai tolib yang sudah betul-betul mengerti manfaat ilmu, kita harus sabar. Ya. Itu disebut oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab An-Nasihah Lisyabab. Apakah dalam melakukan hajar itu dapat dilakukan atas inisiatif individu, ataukah ada kaidah tertentu? Sebab di balik papannya ada sebagian ikhwan, namun bukan di sini, yang tidak membalas salam, bahkan bermuka masam. Ya, kaidahnya maslahah dan mafsadah. Kemudian yang dihajar itu bukan karena enggak satu majelis dengan kita. Yang dihajar karena dia berbuat dosa, berbuat maksiat, jauh dari Allah, diperingati tidak bisa. Hajar itu terakhir, itu pun ada manfaatnya atau tidak. Yang pertama kedepankan nasihat. Nasihat dengan cara yang baik. Adinun nasihat, agama nasihat dengan cara yang lembut. Jangan di depan orang banyak seperti ini. Gak boleh. Kamu itu kurang ajar begini, gak boleh. Imam Syafi'i mengatakan apa? Taghammadatni binushika fi infiradi wa jannibni nasihata fil jamaah li'anna nusha fihi na'un min tawbihi la arda istima'ahu. Telah memperbaiki aku dengan nasihatmu ketika aku sendirian. Tinggalkan nasihat di depan orang banyak. Karena menasihat orang di depan orang banyak termasuk menjelek-jelekkan, dan aku gak suka mendengarkannya. Kita lihat bagaimana contoh terjadi pada Imam Malik. Imam Malik ditanya oleh muridnya, Imam Malik, ada enggak wudu menyela-nyela jari? Imam Malik mengatakan apa? Tidak ada, kata Imam Malik. Kemudian setelah jamaah semua hilang, habis semuanya pulang, ada muridnya datang. Imam Malik ada hadis dengan sanad an fulan ada menyela-nyela jari. Kalau sanad seperti itu hasan, ya itu hasan. Baru Imam Malik besoknya menyampaikan ada. Artinya tidak mempermalukan, ya, bukan untuk mempermalukan, memberikan nasihat pada orang. Ya. Apalagi langsung main hajar. Bagaimana seorang Ahlussunnah dapat mengetahui seorang terjatuh dalam sikap berlebih-lebihan atau menyepelekan dalam perkara agamanya? Ya, seperti orang-orang yang hulu kepada guru, ya, mengedepankan ucapan guru daripada Quran dan hadis, itu juga hulu, berlebih-lebihan. Dan Nabi tidak mau. Nabi sudah menyatakan la tutruni kama atratin nasara al-masih dan Maryam, ana Abdullah wa rasuluh. Jangan perlakukan aku seperti orang Kristen memperlakukan Isa ibnu Maryam. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Para ulama semua mengatakan setiap ucapan orang bisa ditolak dan terima kecuali ucapan Nabi. Nah, maka di sini kalau sudah tahu ada kesalahan di kita, misalnya kita salah, saya salah,
disampaikan hadis dan saya sudah nggak bisa berkutik itu benar, hadis sahih, hadis benar, maka apa? Maka saya tidak boleh. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Sehingga sekarang misalkan apa yang saya ucapkan tadi, saya sampaikan, saya jawab soal-soal antum ada jawaban lain yang benar, maka saya nggak boleh mengelak kalau memang sudah jelas, kecuali saya bisa memberikan balasannya lagi bahwa itu yang maksud begini, argumentasi saya apa. Mengapa masalah mengusap khuf yang merupakan masalah fikih dimasukkan para ulama adalah masalah akidah Ahlussunnah? Barakallahu fiik. Pertanyaan yang baik. Kenapa jawabannya? Karena banyak orang yang mengingkari, terutama siapa? Syiah mengingkari. Ya. Padahal hadisnya mutawatir, bahkan diantara perawinya Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil masih min a'la." Seandainya agama semata-mata karena akal, maka mengusap bagian bawah sepatu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Bukankah beliau sebagai perawi hadis tersebut? Ali bin Abi Thalib yang diagung-agungkan orang Syiah, ya, bahkan sebagian mereka mentuhankannya. Maka apa? Ketika banyak mengingkari, masuk kepada dalam akidah. Demikian pula dengan perjalanan berikutnya. Ketika ada orang yang mengingkari perkara-perkara yang sudah disepakati kebenarannya, maka nanti akan masuk ke dalam masalah akidah. 70 sahabat yang meriwayatkan al-mas'u al-khuf, ya, mutawatir hadisnya. Ustaz, sekarang ini banyak sekali firqah-firqah yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana cara membedakan atau mengetahui Ahlussunnah dengan benar? Memang di sini untuk mengetahui langsung terkadang agak berat bagi orang-orang yang baru mengenal, ya. Orang bilang casingnya sama, tapi prosesornya beda. Ya, dia maaf pakai jenggot, cingkrang, pakai jubah, pakai peci, takfiri banyak mengkafirkan orang Islam, mengkafirkan pemerintah banyak. Maka memang lebih pas ketika adalah bertanya, ya, kepada orang yang warok tentunya. Hati-hati. Karena Ibnu Umar mengatakan dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damu fandur amman ta'khud khud anil ladina istaqamu wa la ta'khud anil ladina malu. Agamamu, hati-hati dengannya, karena itu adalah daging dan darahmu. Kita tidak ingin teracuni daging dan darah kita. Perhatikan dari siapa engkau mengambil. Perhatikan dari orang yang istiqomah, lurus dalam akidahnya dan manhajnya. Jangan mengambil dari orang menyimpang. Bagaimana kita tahu? Ya tentu dengan bertanya. Dan tujuannya bukan untuk menjatuhkan orang. Tujuannya bagaimana kita selamat dari syubhat yang ada. Karena syubhat, kata Adhabi, innal quluba dha'ifa wa syubha khattafa. Hati lemah sementara syubhat menyambar. Seperti anak ayam dicengkram oleh seekor elang, sulit untuk lepas. Bagaimana dengan sholawat nariyah tadi? Apakah banyak mengandung kesyirikan? Dan bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang masih mengamalkan? Saya katakan tadi, ya, kalau maksud yang mereka baca bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau bisa mengabulkan hajat, bisa melepaskan kesulitan, ya, maka itu termasuk syirik besar. Karena tidak ada yang melepaskan kesyirikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksudnya bertawassul, maka hukumnya haram karena tidak disyariatkan. Termasuk at-tawassul al-mamnu. Tawassul yang boleh 3. Tawassul kepada dengan Asmaul Husna, amal soleh, dan doanya orang beriman yang masih hidup. Ada seorang laki-laki Nasrani saat nikah dengan wanita muslimah, dia masuk Islam, tapi selama hidupnya tidak pernah sholat 5 waktu. Jika laki-laki ini meninggal, apakah dia disolati? Untuk diketahui, dia melaksanakan puasa Ramadan dan zakat fitri. Kita mungkin juga tidak bisa memvonis orang tersebut tidak sama sekali tidak sholat, ya. Bisa jadi sekali dia sholat.
Adapun meninggalkan sholat, memang ulama beda pendapat. Jumhur mengatakan tidak kafir, ya. Jumhur mengatakan tidak kafir karena dalam Nabi mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Kufur di sini bukan kufur besar, ya, karena Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu faslu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan. Nah, meskipun saling berperang, saling membunuh, masih diberi sifat iman, mukmin oleh Allah Ta'ala. Maka di sini jumhur mengatakan tidak sampai kafir orang yang meninggalkan sholat, kecuali meninggalkannya karena juhud, mengatakan tidak mengapa tidak sholat, baru itu kafir, ya. Maka apakah disolati? Kalau memang dia muslim dan sudah diakui keislamannya, maka kalau diragukan keislamannya, maka kembalikan pada hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Dia muslim, karena sudah resmi dia masuk Islam. Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya adalah tetapnya sesuatu pada tempatnya. Tapi ini ulama beda pendapat, ya, dalam masalah kufurnya orang meninggalkan sholat, ya, kufurnya orang meninggalkan sholat. Kalau kita mampu berpoligami, apa boleh Ustaz tidak izin pada istri? Bisa apa ditanya ini? Yang katakan yang tanya ini, Pak. Ya, saya selalu ngomong kalau suaminya ibu-ibu itu takwa, insya Allah nggak bakal nikah lagi. Karena saya tanya apa maksudnya takwa, Bu? Taat pada Allah. Bukan, Bu, takut sama yang tua. Insya Allah nggak balik kawin lagi. Tidak ada izin, ya, tidak ada peraturan kalau mau nikah lagi izin sama istri. Kalau memang antum sebagai pria yang punya selera pemberani, ya. Tidak ada, ya, untuk ta'addud poligami hanya untuk pria punya selera pemberani. Kalau nggak berani, ya, kalau pengen tahu, orang bilang kalau pengen tahu madu itu asli apa bukan, bawa ke rumah, bawa ke istrinya. Kalau bawa madu dibawa ke istrinya tidak marah, berarti itu asli. Ya, jadi tidak perlu izin. Maaf ibu, bukan berarti saya membela bapak-bapak, ya. Tapi Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa' mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah." Ya, nikah oleh kalian yaitu wanita yang menyenangkan 2, 3 atau 4, tapi kalau takut tidak adil alias penakut kan gitu. Kan gitu. Ya, kalau takut tidak adil cukup 1. Maka saya katakan yang ta'addud poligami hanya untuk pria punya selera pemberani. Ya, wa in khiftum, kalau takut, nah ya takut tidak adil. Kalau berani adil, silahkan. Tidak pakai izin nggak ada masalah, asalkan siap menanggung huru-hara kiamat di rumahnya. Botol, ya, gelas lem melayang, piring melayang. Gitu. Tapi insya Allah ibu-ibu, ya, kalau wanita ahli surga tidak demikian. Ya, wanita surga insya Allah sabar, ya. Kalau perlu didorong suaminya untuk nikah lagi. Banyak tuh akhwat yang masih belum nikah, ya. Nabi bersabda, nisa'ukum min ahlil jannah al-wadudul waludul a'udu ila zawjiha alladhi idha ghadiba, ya, ja'at ilahi hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la aduku ghamdan hatta tardo. Wanita kalian di ahli surga adalah wanita yang penuh kasih sayang, siap melahirkan banyak anak, dan dia setia pada suaminya. Kalau suaminya marah, datang pada suaminya, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan mengatakan, "Mas, saya nggak bisa tidur sampai engkau rela." Nah, adakah yang seperti itu? Jangankan mau kawin lagi, ya, masalah yang lain saja terkadang para istri ini tidak bisa sabar, apalagi kawin lagi. Ada yang mengatakan kalau engkau berani kawin lagi, 1 syaratnya, langkai dulu mayatku. Ustaz, jika kita beramal soleh perlu dilihat dari hatinya, apakah ikhlas atau tidak, karena diterimanya amal atas dasar ikhlas. Al-Fudhal bin Iyad menjelaskan dulu oleh Ibnu Katsir,
menjelaskan firman Allah, "Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Apa definisi amal soleh? Disebut oleh Fudail bin Iyad, "Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan shawaban. Wal khalis an yakuna lillah was shawab an yakuna ala sunnah." Ya, sesungguhnya amal jika dilakukan dengan khalis tapi tidak shawab tidak diterima. Jika dilakukan dengan shawab tapi tidak khalis tidak diterima. Sampai khalis dan shawab. Khalis maksudnya lillah, semata-mata karena Allah. Shawab maksudnya sesuai dengan tuntunan, dengan sunnah. Ya, maka amal soleh definisinya adalah jika dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah petunjuk Nabi. Bagaimana dengan perbuatan dosa? Contoh menolong orang tua, mengantar. Bagaimana dengan perbuatan dosa? Contoh menolong orang tua, mengantar tahlilan, kematian karena terpaksa, karena tidak bisa menolak, karena ibu tidak ada yang mengantar kecuali kami, apakah termasuk ta'awun dalam kemaksiatan? Yaitu tadi para jemaah, kita jangan putus asa. Ibunya Abi Hurairah saja diajak masuk Islam dari kafir, ya. Kemudian beliau menolak, bahkan mencaci maki Abu Hurairah. Abu Hurairah sabar, tetap mendoakan, bahkan minta doa kepada Nabi agar ibunya dapat hidayah. Mau pulang, Abu Hurairah ditahan, tunggu dulu, mandilah dia. Setelah mandi, terdengar suara gemercik air, keluar, kemudian mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apalagi hanya perbuatan begini, jangan putus asa, berdoalah pada Allah. Ya, kalau terjadi seperti itu, memang dalam Quran dikatakan apa? Allah berfirman, "Wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi'ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Seandainya kedua orang tuamu maksa kamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taati keduanya, tapi tetap pergauli dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Mudaroh, jangan mudahana. Cari alibi, kasih kesenangan beliau apa yang beliau sukai. Hindarkan semaksimal mungkin. Ya, hindarkan semaksimal mungkin. Apa wajib hukumnya pakai celana atau sarung di atas mata kaki? Jawabannya wajib para jemaah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Wa ma asfala minal ka'bain fa huwa finnar." Apa yang berada di bawah mata kaki itu di neraka tempatnya. Ancaman neraka berarti dosa besar. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda dari hadis Ibnu Umar, "Iyyaka wa jarrul izar, fa inna jarrul izar minal makhilah." Hati-hati engkau dengan kain di bawah mata kaki, karena kain di bawah mata kaki termasuk dari kesombongan. Sombong itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar para jemaah. Ya. Kemudian ada mengatakan, kata Nabi, nggak apa-apa kalau nggak sombong. Itu ditunjukkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan Abu Bakar As-Siddiq dikasih rekomendasi oleh Nabi bahwa beliau tidak sombong. Kalau kita siapa yang kasih rekomendasi bahwa kita nggak sombong? Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sebab kalau saya angkat, yang satunya melorot. Nah itulah, sehingga itu. Maka di sini hendaklah kita angkatlah celana dari mata kaki. Para jemaah, terakhir, kalau kita lihat anak pang-pang di jalan itu, rambutnya merah, kuning, hijau, nggak malu, pede. Kenapa kita ngangkat ini kok nggak pede? Dikatakan orang Pak kebanjiran, sabar. Pakai jenggot kambing lewat, sabar. Pakai celana cingkrang kata kebanjiran, sabar. Karena ini dia diajarkan Nabi SAW. Pang-pang di jalan tuh pede banget Pak. Nggak ada orang negur, dia juga cuek. Nah kita tidak cuek, kita sabar. Kita balas dengan senyum, kita balas dengan salam, kita balas assalamualaikum. Nggak dijawab, nggak ucapin lagi, karena dia bertemu dengan kita setiap hari, karena tetangga kita. Maka kita sabar. Kalau orang saja berbuat sesuatu yang menyalahi etika masyarakat, mereka bisa bersabar.
Apalagi kita menjalankan agama, tentu lebih butuh kesabarannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Kesalahan datang dari saya dan dari syaitan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu siap untuk rujuk kepada yang benar. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.